Hari ketiga gue di Malang dan pagi ini jam 9 pagi gue sama Eris mau nyari sarapan. Yang mana seharusnya gue jalan dari jam 7 pagi. Cuman karena gue sama Eris sama-sama capek karena habis live TikTok semalam jadi agak kesiangan. Pagi ini jadwalnya gue cuma mau nyari sarapan terus balik lagi ke FIB karena ada ketinggalan. Dan sore ini gue mau berangkat ke Bali. Iya, di video gue kemarin gue bilang gue mau lanjut dari Malang, itu gue lanjut ke Bali. Dia pakai helm nggak apa-apa? Apa? Pakai helm nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Santai. Tapi di situ padahal ada Pos polisi. Iya. Ya kemarin ditilang kan kocak ya. Iya, di sana ada pos polisi sebenarnya. Ini sama bukber edisi bukber. Pembayarannya langsung apa? Boleh nanti, Boleh nanti ya. Ya. Oke. Sip, coba mas. Jadi gue sama Eris lagi nyobain salah satu tempat baru, hitungannya baru sih. Baru banget. Kalau di Malang baru. Namanya Depot 2 Legenda. Dia tuh sebenarnya jual makanan berat. Cuman kalau pagi dari jam 7 sampai jam 10 tuh cuman jual menu sarapan doang, kayak roti sama minum-minuman, kopi, es teh dan lain-lain. Sebenarnya ini udah jam 9, mepet jam 10. Seandainya kalau tadi jam 9 dia udah ada menu makan berat, gue bakal makan berat sih sebenarnya. Cuman ya udahlah, nanti gue makan beratnya bisa di Bupri. Ada warung nasi Bupri namanya dekat kosan gue yang lama, itu juga enak. Ya, dapat dua legenda tuh di TikTok lumayan ramai ya, maksudnya orang-orang sering banget bikin video tentang warung ini. Nggak tahu karena enak apa nggak tahu karena tempatnya unik aja, karena tempatnya di dalam komplek gitu. Jadi ini kayak di Bandung sebenarnya vibes-nya. Model-model kayak gini nih, coffee shop di komplek. Terus depotnya kecil tapi tempatnya ngemper dan lain-lain. Enak sih, apalagi dengan dibarengin sama cuaca Malang yang kalau pagi emang masih dingin. Jadi oke, tempatnya lumayan lah. Ini di info A1-nya yang punya Depot 2 Legenda ini musisi. Oh iya, Oh iya. musisi orang Malang asli. Iya. Oh. Katanya. Tapi gue nggak tahu. Gue kan bukan anak skena. Tapi kenapa ya? Apa? Tempat makan tuh kalau di Jakarta lu tau Warkopski kan? Iya, yang punya seniman. Iya, gitu-gitu. Iya kan? Iya. Tempat-tempat kayak gini model-model tempat makan makanan culture lah ya. Yang punya kata Eris juga seniman, musisi. Ya semoga aja enak. Lu tapi udah nyobain makanan berat, Riz? Enak banget. Enak banget. Ayam rempah, Tuh, Warkopski juga gitu kan. ayam rempah, terus ayam kungpau. Ayam Chinese ya, Dep 2 Legenda. Ya ala-ala Chinese gitu ya. Soalnya di Warkopski juga yang dijual ayam kare, Iya, gue liat nasi siram Iya. gitu kan. Iya, model-model kayak gitu. Warkopski. Iya. Mas kalau mau pesen buat yang jam 10 bisa nggak sih dari sekarang? Udah bisa kok. Oh udah Oh, bisa? udah bisa ya? Oh, oke. Masih baik ya, Mas? Tuh mas. Di notanya atas nama siapa, Mas? Dia tulisnya apa ya? Mas bawa kamera. Terus gue pesan lagi, namanya siapa, Mas? Eris. Mas bawa kamera anjing. Gini Iya. kita belum penting, kita nggak ngomong sih atas nama siapa ya. Terus dia bilang, ya udah, bisa tinggal, Mas. Lu mesen apa? Oh itu ya. Biar nanti aja udah tinggal. Kumpau ya. Eris anjing. Perfect gue deh. Kenapa? Bagi ketawa. Ini nggak biasa aja live pagi-pagi, Kak. Cacat banget ini. Serius, kan? Ini gue lagi sarapan terus Eris live TikTok. Lagi di mana, Kak? Lagi di kantor. Buset, bukannya kerja malah live. Roti gandum itu tipikal roti gandum yang nggak banyak serat, maksudnya nggak banyak apa ya. Lu kebayang nggak sih roti gandum di sari roti kan kayak banyak apa sih keramnya gitu ya. Banyak keramnya gitu. Ini roti gandumnya enggak, kalau ini enggak, dia nggak terlalu banyak keramnya, terus digoreng setengah garing gitu, sampai garing, tapi nggak keras banget, dia masih empuk, masih lembut.
rotinya dan coklatnya lumayan lah. Minum kopi. Der. Ya. Goblok. Miris. Kagak, gua nggak pakai garpu emang makan. Miris lu meeting. Simpang Balapan. Sudah selesai makan di Depot Dua Legenda dan ternyata makanannya enak-enak. Tapi untuk kopi susu ya biasa aja sih sebenarnya, standar kopi susu yang manis banget gitu. Tapi overall untuk nasi gurih, nasi rempah sama nasi goreng dan nasi kumpau itu enak. Dan tadi gua ketambahan teman kosanku juga namanya Anes. Dia nyusul tadi karena dia pagi-pagi udah bangun di kosan dan pengen cari sarapan. Akhirnya dia nyusul gue sama Eris ke Depot Dua Legenda. Pre ini gue lagi duduk-duduk depan asrama Eris karena kebetulan Eris nggak ada di sini dan gue nggak enak cuy lama-lama di kamar dia sendirian. Maksudnya agak segan aja gitu. Lebih milih buat duduk di depan sambil nunggu makanan gue datang. Gue lagi pesen makanan di depan dan katanya sih bakal diantar ke sini. Satu hal lagi, gue tuh jam 4 sebenarnya kata orang apa? Yang nggak pakai kuah ya? Iya, kering. Matur suwun mas. Berapaan mas? 9.000. Langsung bayar aja mas. Gue jam 4 tuh sebenarnya katanya mau dijemput sama pihak travel. Cuman kata teman gue sih biasanya agak ngaret, cuman gue takut terlambat dan ditungguin. Jadi gue tadi habis beres-beres dan ya sambil nunggu Eris gue pesen mie ayam yang tadi gue bilang. Gue pesen makanan di depan dan itu adalah mie ayam. Dan mie ayam ini cuman 9.000 cuy. Kayak kapan lagi gitu gue di Jakarta bisa beli mie ayam harga 9.000 doang. Ya udah, gue mau lanjut makan dulu karena gue tuh pengen beli makanan ya, pengen GoFood gitu, cuman takut nggak sempet, takutnya lama datangnya gitu. Nanti gue keburu dijemput orang travel, jadi gue pesennya makan di depan asrama Eris ini. Enak tuh, 9.000 porsi banyak. Tuh apa, mie ayam udah mau habis. Dan ini ternyata enak cuy. Tapi gue tuh kalau makan mie ayam ya, mau mie ayam apapun itu, gue nggak suka kalau mie ayamnya tuh pakai kuah. Jadi pasti gue selalu bilang mie-nya kering, nggak pakai kuah. Untuk harga 9.000 ini enak. Dan by the way gue juga ke Bali tuh sebenarnya nggak sendirian banget. Gue di sana bakal ketemu teman lama gue. Dia tuh teman SMA gue dulu. Kebetulan dia tuh kuliah di Bali dan sampai sekarang masih di Bali dan sekarang sih katanya dia udah kerja di Bali. Jadi kalau wondering gue solo trip bener-bener sendirian, sebenarnya nggak sendirian banget sih. Gue masih ketemu teman-teman gue di kota-kota yang gue tuju gitu. Dan menariknya adalah gue mutusin solo trip kali ini tuh bukan kali ini ya, berarti gue sebelum depan ya solo trip ini gue mutusin buat numpang di rumah, di tempat-tempat teman gue gitu. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan gitu kalau gue harus tidur di hotel dan itu nggak masalah. Tapi gue juga sebenarnya nggak betah-betah banget kalau harus sendirian di kamar di hotel gitu. Jadi selain untuk mengirit budget, itu juga salah satu halnya, dan sekalian biar gue ada temennya gitu. Yang penting gue nggak ganggu aktivitas temen gue yang gue tumpangin aja sih. Jadi kalau dia ada urusan silahkan, gue di kamar nggak apa-apa gitu. Nanti gue bisa pergi sendiri juga kok pada akhirnya. Ya, gue lumayan excited karena gue ini untuk pertama kali pergi ke Bali sendirian, berangkat ke Bali sendirian. Sebelumnya kan gue selalu sama teman gue gitu. Ini gue berangkat ke Bali sendirian. Ya untungnya juga gue ketemu teman gue di sana dan ya udah. Semoga perjalanan lancar cuy. Iya, ini first time gue ke Bali sendirian dan naik kapal feri. Dulu gue pernah sih naik kapal feri ke Bali, tapi itu tadi tuh waktu gue SMA juga dan itu udah lama banget. Lu magang di mana, Riz? Magang di pom bensin. Oh, di pom bensin. Ini direkam lagi. Telepon. Halo, Pak. Oke, segera depan ya, Pak. Di mana dia?
Ya gue lagi nunggu Penjor Travel, ternyata orangnya tadi nelfon dan udah di depan. Jadi Riz, thank you banget Riz. Hati-hati ya. Yoi, Thank siap. you. Thank you banget Riz, 2 hari. halo Pak. Waduh, Bapak di mana? Walulas. Saya di depan nih Pak, saya di depan jalan. Sana aja Pak, saya sana aja Pak. Itu travelnya. Ya, saya ngeliat ke sana aja. Ya. Oke. Oke, Ngerekam ya nih? Ram. Riz, sekali lagi. Thank Hati-hati you ya. brother. Hati-hati lo di Malang. Yoi. Yoi, cepet Yoi, lulus bagus Riz. udah ya. Iya, siap kabarin. Thank you Riz. Ternyata abangnya kelewatan cuy. Dia di depan sana nggak terlalu jauh. Jadi gue harus jalan kaki sedikit. Itu travelnya yang warna kuning kalau lu lihat. Mungkin dia nggak karena asramanya Riz tuh Ketutupan banyak hal, banyak orang dagang, banyak pohon rimbun. Jadi orang jarang yang ngeh kalau itu adalah asrama. Jadi ya udah, gue berangkat dulu ke Bali. Bismillah, semoga perjalanan lancar dan sampai ketemu di Bali. Oke, atur suhun Pak. Saya di belakang ini, di sini. Iya. Oke. Ya seperti biasa gue lagi berhenti di pemberhentian kayak rest area gitu, atau ini sebenarnya tempat makan sih. Jadi dari pihak travel itu ngasih makan malam gitu. Dan gue lagi di toilet karena gue udah bikin gue makan dulu dan ya tempat ini luas banget, nggak luas banget sih, tapi tempat ini bersih cuy, enak. Gue mau makan dulu karena gue terakhir makan tadi cuy, makan mie ayam, dan sekarang udah jam 9:30. Gue baru makan lagi, lapar banget rasanya. Gue tuh dulu pernah naik bis dari Malang ke Jakarta, itu dapat makannya sama kayak gini, pakai prasmanan juga, tapi itu masih tahun 2019, belum ada pandemi. Dan setelah pandemi maksudnya, dan setelah itu dari 2021 gue kalau ke Malang naik bis tuh makanannya udah nggak pakai prasmanan lagi, jadi dikasih dalam bis gitu. Dan sekarang gue pernah ngerasain lagi nih, makan dikasih makan travel pakai prasmanan. Ya gue pindah tempat karena tadi gue ngeliat kerupuk di depan dan gue BM cuy, jadi gue pindah ke depan sini makannya. Makan pakai kerupuk tuh kayak ningkatin rasa makanan 2 kali lipat, jadi lebih enak gitu. Masakan Jawa lo hantem pakai teman sangat gila, gak ada obat cuy, enak banget. Kayak sebenarnya masih mau istirahat dulu dan kita lanjut lagi perjalanan kita ke Bali. Gue masih di daerah Python. Tadi gue baru saja ngelewatin PLTU Python yang udah lama gue penasaran, gue pengen lihat secara langsung, ternyata keren juga, bagus. Gue tuh terakhir ke Bali naik kapal tuh waktu SMA ya. Dan yang baru gue sadar adalah ternyata cepet banget sih, cuma 40 menitan. Dan ini udah nyampe. Iya, gue udah di Gilimanuk dan gue SMA tuh mungkin sekitar gue ke Bali waktu SMA naik ferry itu, naik misalnya jalur darat itu mungkin sekitar 6 tahun atau 7 tahun yang lalu ya. Dan gue baru ngerasain lagi sekarang, ternyata ya itu tadi cepet banget, cuma 40 menitan dan sekarang gue udah di Gilimanuk. Iya, gue udah di Bali dan oke. Terus oke, Pak. Tasnya di belakang. Enggak, di sini langsung. Bapak itu kata apa? Enggak takut ada ketinggalan. Iya, benar-benar ada yang ketinggalan. Makanya. Gue nyampe di kosan Deja. Capek banget cuy, parah. Badan.
Oh. Kamar kejadian di jam menit 6. Itu belum bangun deh. Alhamdulillah, gue udah nyampe di kosan temen gue, Dejan. Dan gue mau langsung masuk kayak ke dalam karena anaknya juga gue kocok nggak bisa. Jadi kita langsung aja ke atas. Lu udah ngupload ya? Dari tadi anjing. Lu baru bangun, Jan? Kagak habis boker kan? Lu habis boker? Iya, pas balik untung udah bangun deh. Anjing, pegel banget berarti kayak study tour bangsa. Sehat tuh, Jan? Karena Betul. Warnanya lu pede, Jan, pakai warna itu, Jan? orang dapat retail nih, kenapa nggak pede? Berapa? Hah? Berapa? Harga retail, harga toko. Ini berapa? 1.4. Jual aja lah. Jual aja lah. Tahu yang tadi dulu deh. Taruh dulu. Nah, kamera lu mana, Jan? Kepo gue, Jan. Anjing. Gila banget. Betul, betul. Nanti gue berangkat jam berapa? Jam 9:30. Setengah 10. Lu gawe jam 10. Berangkatnya. Merem dulu kali ya. Merem dulu, Jan, gue capek banget, Jan. Iya, gue udah masuk ke kosan teman gue akhirnya. Gue yoi. Dejan ini teman SMA gue dan dia kebetulan main kamera juga dulu barangnya. Buset. Ini analog ya? Hah? Analogan. Jan, lu beli strap ini di mana, Jan? Cobaan dia nih anjir. Oh, ini tuh buat analog ya? Bukan buat Fuji Ya, lu. bisa buat Fuji juga, dia buat kamera. Biarin aja. Oh iya. Gaya aja. Tapi lucu juga ya. Bagus kok. Nilon-nilon gitu. Abisin lu gawe, gue numpang tidur dulu aja. Boleh dong, silakan dong. Oh, ini juga nggak bisa di ini ya, belakang ya, nggak bisa di flip ya, sama ya? Sama bisa. Gini doang kan? Foto doang dong lu tuh. Iya. Iya. Iya, so gini aja, pede aja gue. Yang penting autofokusnya bagus kan, jadi yaudah. Oh iya, sini Gua pede. Lebih bagus sih. Kalau emang autofokus tuh gimana? Iya, bagus juga kali. Bagus juga Orang kan? ini udah ada apa aja? Enggak ada yang belum Gue nggak ngerti Jan perbedaannya, Jan, sebenarnya ngebandinginnya. Itu yang kayak ada face apa atau eye detector. Iya. Oh, Lu ada juga kan? ada sih. Oh ya, jadi kebetulan kamera gue sama dia tuh sama-sama Fuji dan satu seri, tapi bedanya Beda ini dia doang. 20. Lu tutupin ya? Ih, gue tutupin lagi lupa anjing. Gue XT30, beda satu seri doang. Tadi gue pengen beli XT30 Mark II, cuman anjing harganya mending gue buat beli XT3 sekalian. Ini berapa? Gue sukanya X3 sama mantap sih. Iya. Cakep ya. Sebenernya pas gue ngobrol sama teman gue lagi, ada dia videografer gitu. Dia bilang, "Lu kenapa ngambil X3 second edit? Harganya kan gak jauh beda." Gue kayak, anjingnya juga ya. Dulu tuh pikiran gue tuh beli kamera harus baru. Pas gue udah beli kamera nih, gue baru ngulik toko-toko kamera second, ngerti gak lu? Kayak anjing bagus-bagus juga dah. Iya. Kamera Banyak- second. banyak komoditi. Ntar gue aja, tapi kan gue pisahin, gue bawa hard disk hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi lu kayak ngerangkai cerita sebenernya, Jan. Lu ngerekam nih sambil hafalin sebenarnya. Itu gue paling nggak bisa bikin video tuh kayak mau kemana-kemana nyuruh Iya, orang, iya. nggak bisa anjing. Bingung. Nanti kalau lu udah misalkan kayak iya lu gue lupa ini lagi, ya dulu bikin video sendiri di ruangan, jelasin kayak nanti kayak Oh, lu dulu udah storytelling. vlog waktu di Malang ya? Iya lu tuh, iya benar-benar. Ya udah, gue baru nyampe kosan teman gue dan kayak gue mau istirahat dulu karena gak enak banget dia tidur di travel, berisik banget lagi, dieselnya Rame berisik. nggak travel? Enggak, gue yang eksekutif gitu cuma 10 orang. Tapi Berarti lo orang terakhir di antara bagaimana? enggak, berarti dia masih ada 3 orang lagi. Oke, ketemu lagi nanti di hari keempat. Hari ini sih sebenarnya, cuman gue mau tidur dulu, nggak tahu sampai jam berapa. Jam gue sejam Jakarta ya. Dadah.